Apa fungsi sholat? Fungsi masjid zaman Rasulullah gitu aja. Untuk sholat. Buat taklim, Pak. Apa? Buat taklim di dalam masjid. Buat taklim, berarti itu pendidikan namanya. Untuk apa? Belajar ngaji, PPA, ya, pertemuan, kajian, itu berarti 2 pendidikan. Terus ketiga, Pembahasan diskusi. diskusi apa? Kalau di dalam pasukan untuk diskusi mungkin strategi perang atau apa. Siasat 3. Terus apa lagi? Sudah 3. Sholat, pendidikan. Ketiga adalah siasat tadi untuk persiapan perang, diskusi. Kesehatan, betul. Zaman Rasulullah kalau ada yang perang itu sakit itu diobatinya di masjid. Kalau di Al-Falah ada pengobatan gratis setiap hari Minggu. Cek tensi, kolesterol, asam urat dan sebagainya. Kesehatan, terus apa lagi? Siar apa? Nah itu dakwah, berarti tarbiyah namanya. Tarbiyah, terus apa lagi? Ekonomi umat, betul. Jadi bagaimana mengembangkan ekonomi umat itu dari masjid. Terus sosial kemasyarakatan. Terus apa lagi? Tabligh sama dengan dakwah tadi. Musyawarah. Ya, musyawarah di masjid juga untuk musyawarah, untuk diskusi. Nanti buka aja di internet fungsi masjid zaman Rasulullah. Terus apa lagi? Untuk pembagian rampasan perang. Nah, itu juga dibagikan di masjid. Itu fungsi masjid zaman Rasulullah. Terus sekarang fungsi masjid zaman Belitung apa? Jadi kenapa orang nggak mau ke masjid gitu ya? Kenapa orang nggak mau ke masjid? Ya karena memang fungsi masjid belum difungsikan seperti zaman Rasulullah. Gitu. Maka bagaimana mengembalikan fungsi masjid seperti zaman Rasulullah? Baik, Bapak Ibu semuanya, nanti semua akan kebagian buku satu-satu ya. Satu masjid. Bukan satu orang. Ini ada yang satu masjid 2-3 orang ya? 2 ya, berarti nanti bisa dibaca ini buku yang saya tulis, strategi memakmurkan masjid. Baik. Yang hadir di sini yang memang sudah totalitas ngurus masjid berapa orang? Nggak ada ya, belum ada ya. Pokoknya intinya adalah waktu-waktunya mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ngurus di masjid ada nggak? Ada? Siapa? Sudah Pak? Full total? Marbot, muadzin, ngepel, gawe teh, bikin teh, terus apa lagi? Imam, terus apa lagi? Bendahara, terus apa lagi? Wah, semuanya ya, mulai imam, muadzin, ngepel, bikin teh, masak nasi, dikelola sendiri. Khotib, berapa gaji? habis adzan, naik mimbar khotib, turun, komat, habis komat, imam. Pernah? Masya Allah luar biasa ini. Masjid mana itu? Masjid mana? Berikan foto bapaknya ya. Jadi pernah adzan sendiri, terus khotib, korat, turun, komat, imam. Kenapa itu terjadi Pak? Nggak datang atau nggak ada atau? Yang nggak sanggup jadi imam itu nggak tahu pokoknya dari mereka ada sanggup ke imam. Oh, nggak sanggup jadi imam. Jadi orang yang memang peduli, orang mau ke masjid berarti masih sedikit lah ya. Orang yang mau ngurus ke masjid juga masih sedikit. Permasalahan di situ ya, rata-rata. Suruh jadi takmir masjid juga
rapat pemilihan ketua takmir pasti nggak pada datang gitu ya. Nanti saya ditunjuk nanti. Wah ini hidup sudah nepot masih ngurus-ngurusin kayak gitu. Oh takmir masjid itu nggak bikin kaya, gitu ya. Bener nggak? Bener lah ya. Ya artinya apa? Artinya bahwa persepsi orang yang memang belum tahu berkah dan hikmah jadi marbot masjid biasanya menghindar kalau ada pemilihan pengurus masjid. Itu saya alami tahun 2005 atau 2007 di Bogor. Kalau ada rapat takmir masjid sudah ada dengar-dengar, nanti ditunjuk itu ya. Oh nanti, itu saya nggak datang dulu waktu itu. Karena apa? Saya belum paham tentang keberkahan jadi takmir masjid. Baik, selanjutnya. Kira-kira yang saat ini jadi takmir masjid sudah kesel, capek, dan mau mundur jadi takmir masjid ada nggak di sini? Nggak ada? Oke. Kenapa bapak-bapak? Nanti kalau bapak-bapak mundur nggak ada yang ngurus ya? Kenapa bapak-bapak semangat, antusias, bergairah ngurus masjid? Penyebabnya apa? Meraih pahala. Oke, satu. Terus yang lain? Pasti ya, semua itu tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah dan mudah-mudahan kita mendapat imbalan pahalanya dari Allah. Terus yang lain? Ya? Tanggung jawab. Oke. Yang lain? Ridho, cari pahala, cari ridho Allah. Yang kedua, tanggung jawab. Cari amalan untuk dijadikan bekal besok kita ke akhirat. Sip. Terus yang lain? Memakmurkan. Ya, tanggung jawab tadi. Dan yang lain? Kenapa capek-capek sebelum subuh sudah bangun harus manggil-manggil orang ke masjid? Maka sering saya sampaikan bapak-bapak semuanya, jadi takmir masjid, jadi marbot masjid itu adalah sesuatu yang mulia di pandangan Allah. Tapi di pandangan manusia itu nggak penting. Bener nggak? Lah ngapain ngurus-ngurus kayak gitu? Yang penting mau ke masjid aja udah apik, sudah baik. Banyak orang percaya gitu. Tapi ternyata kalau kita kembali sejarah bagaimana Rasulullah membangun peradaban, itu semuanya dari masjid. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, pertama kali yang dibangun adalah masjid. Itu Masjid Kuba. Hanya dibangun dalam waktu 3 hari. Akhirnya jalan lagi dan ulangnya berhenti dan akhirnya dibangun Masjid Nabawi. Nabiullah Ibrahim sama Ismail dalam surat Al-Baqarah ayat 125 diperintahkan juga untuk meninggikan Baitullah, Ka'bah. Ya, maka ada makom Ibrahim. Pertama kali bangunan yang ada di dunia, tempat ibadah yang ada di dunia adalah pertama kali adalah Baitullah. Dulu belum ada Ka'bah, tapi sudah ada bekas-bekas orang tawaf sejak Nabi Adam. Jadi dari menelisik yang saya ceritakan tadi, kenapa saya ditanya, cari ridho Allah, cari amalan untuk besok menghadap ke Allah, ada amalan kita berkhidmat ngurus masjid. Berarti bapak-bapak semuanya saat ini ditunjuk jadi takmir atau mengambil tanggung jawab jadi takmir adalah meneruskan warisan nabi-nabi dan Rasulullah. Jadi bapak-bapak semua yang ada di sini adalah melanjutkan warisan yang sudah dibangun oleh Rasulullah. Jadi penerus warisan Rasulullah. Jadi mulia di hadapan Allah. Maka di buku saya ini ya nanti dibagikan, harus bangga
harus bangga manusia dipandang rendah tadi yang sampaikan. Jadi takmir ini enggak sip apalah gitu ya. Kan di pandangan manusia. Tapi besok di hari kiamat itu adalah dimuliakan sama Allah. Nih ya, mudah-mudahan besok kita reuni di surganya Allah. Kalau kita sudah di bagian surga dapat naungan, kok nggak ada Pak Kusnadi, digoleki, dicari. Pak Kusnadi dulu yang pernah ngisi di Blitung mana kok nggak ada? Gitu ya. Pak Rudi di mana yang jadi MC itu di mana sekarang? Oh di atas sekarang surganya lebih baik. Oh ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya apa? Bapak-bapak semua sampai capek-capek 60 kilo berkumpul di sini ngajak tadi yang saya tanyakan berapa orang yang mau ke masjid. Besok itu di hari akhirat akan menjadi saksi kita bersama. Maka kita yakin walaupun itu capek dan lelah tetap harus kita lakukan. Gitu ya. Baik. Nah, yang ini yang berikutnya. Mendirikan masjid itu penting, tapi memakmurkan masjid lebih penting. Sekarang masjidnya Bapak sudah ada. Ada 2 RT. Tadi saya sampaikan, ya, tugasnya Bapak besok pelan-pelan ngajak yang lain untuk diajak ke masjid. Sekarang saya tanya, kira-kira warga Bapak yang sekitar 117 kakak tadi, kalau dicek gitu, yang belum bisa baca Al-Quran berapa persen? Berapa kira-kira? Oh enggak banyak. Hebat dong. Di Jawa berapa persen Mas yang belum? 65%. Di Jawa tempatnya Mas Ramadan ini yang belum bisa baca Al-Quran itu 65% rata-rata. Kalau sudah nggak banyak, biasanya orang sudah bisa baca Al-Quran itu mau ke masjid biasanya. Nah tugasnya takmir, 1 ngajak orang ke masjid. Yang kedua, ngajak orang balik ke Al-Quran. Kemarin rata-rata umurnya berapa yang belajar Iqra? 50 sampai 70 tahun lagi belajar Iqra. Berapa kali pertemuan bisa baca ngaji? 16 kali pertemuan bisa lancar ngaji Al-Quran. Nah, tugasnya takmir salah satunya setelah pulang dari sini pelan-pelan. Kalau bisa ngajak Pak RT-nya. Pak RT-nya sudah ke masjid belum, Pak? Belum. Pak RT juga? Ini rangkap semua. Tokoh masyarakat. RT, imam, takmir, tukang doa, menyelesaikan permasalahan masyarakat. Masya Allah. Nah pelan-pelan Pak, nanti didoakan. Kalau bisa besok pulang dari sini yang sekiranya bisa mudah diajak ke masjid, pulang subuh atau pulang maghrib bisa berdiri di depan pintunya. Bismillahirrahmanirrahim. Didengarkan juga nggak apa-apa. Ya Allah, semoga Pak sini sebutkan namanya, saya takmir masjid di sini, semoga dimudahkan hatinya untuk mau ke masjid. Amin. Didengarkan keluarganya nggak apa-apa. Itu siapa tadi? Oh Pak RT. Nah, Pak RT mendoakan warganya. Kira-kira kalau kayak gitu di sini pas nggak Pak? Kayak gitu. Langsung dilempar panci. Kamu nggak usah ngurusin masalah sholat gitu tadi ya. Kalau di tempat saya, memang orang yang belum ke masjid itu pelan-pelan didatangi ke rumahnya door to door, seperti jamaah tabligh. Ya, itu yang kami lakukan. Tapi saya sudah prediksi orang ini kira-kira kadang ke masjid, kadang tidak. Maka supaya dia rajin ke masjid, maka saya datangin. Bahkan saya ajak diskusi ke rumahnya. Nah, ini yang kami lakukan, mengajak orang ke masjid. Ini pesan UAS. Ikatan menjadi takmir adalah ikatan kekeluargaan. Dan kekeluargaan dimuliakan oleh Allah SWT. Dan takmir masjid itulah ahlullah. Jadi takmir masjid itu keluarganya Allah. Jadi kalau keluarganya Allah, kira-kira kalau namanya keluarga pasti akan disayangi, dicintai atau tidak? Dicintai sama Allah. Maka takmir masjid itu ahlullah. Maka saya semangat sekali ngurus masjid
Dan saya antusias sekali supaya apa? Dianggap dan dekat sebagai keluarga Allah. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu semuanya. Maka di surat At-Taubah disebutkan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholah wa ata zakah. Jadi takmir masjid itu innama ya'muru masajidallahi. Takmir masjid adalah pemakmur masjid adalah satu, beriman pada Allah. Kedua, beriman kepada hari akhir. Ketiga, senantiasa mendirikan sholat dan senantiasa membayar zakat. Ini adalah ciri takmir marbot DKM masjid, itu dituangkan di dalam surat At-Taubah ayat 18. Jadi Bapak Ibu semuanya, SK-nya takmir masjid tidak usah nunggu SK dari RT, lurah, camat, itu SK di dunia. Tapi sebenarnya SK takmir masjid adalah SK dari Allah. Yaitu tadi yang saya sebutkan di surat At-Taubah ayat 2 ayat 18 ya. Fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadi. Dan mudah-mudahan orang yang senantiasa beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, senantiasa mendirikan sholat, senantiasa membayar zakat, mudah-mudahan orang tersebut mendapatkan petunjuk. Jadi masih mudah-mudahan. Artinya kalau mudah-mudahan itu apa bahasanya begitu itu? Semoga, harapannya. Jadi sudah berjuang kayak tadi aja sama Allah, mudah-mudahan dapat petunjuk. Apalagi orang yang tidak pernah sholat, orang yang tidak pernah ke masjid. Maka saya di Al-Falah, ketika orang punya masalah kehidupan, biasanya itu saya tanya, sholatnya bagaimana? Sholat itu kan sudah disebutkan, hayya 'alas sholah. Hai hambaku yang punya masalah, hai manusia yang beriman, yang punya problematika, yang punya utang, yang lagi ruwet, yang lagi galau, hayya 'alal falah. Ayo ke masjid, insya Allah akan menggapai kemenangan. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Jadi mulianya, jadi takmir masjid adalah penyeru kebaikan, mengajak orang untuk sholat agar hidupnya senantiasa meraih kemenangan. Jadi bapak-bapak semua di sini adalah penyeru mengajak kebaikan agar orang hidupnya menang. Maka kalau ada orang punya masalah, punya hutang, punya problematika, saya tanya, sholatnya bagaimana? Jadi ada namanya Mas Ringga, umurnya belum 30 tahun, temanten baru, sudah nikah sampai sekarang belum dikaruniai anak. Pak Gus, pinter, lulusan Gajah Mada S2. Saya lagi ada masalah. Terus gimana Mas? Bisnis saya bangkrut, hutang saya banyak, hidup saya nggak tenang, nikah juga belum dikasih keturunan. Kira-kira solusinya apa? Saya jawab, jadi marbot masjid, jadi takmir masjid. Ini kan nggak nyambung ya. Hutang, keluarganya nggak harmonis, bisnisnya bangkrut, lah kok jadi marbot masjid? Lah hubungannya apa? Jangan tanya dulu, jalanin dulu, baru nanti tahu jawabannya. Rumahnya mana itu Mas Ringga itu? Masjid Istiqomah, Solo, Sukoharjo. Betul Pak, kalau sudah mentok kan nggak ada solusi, dikejar-kejar hutang, langsung terus apa Pak Bos yang harus saya lakukan? Datang masjid terdekat. Namanya masjid apa? Istiqomah. Oke. Sampean duduk di situ mulai subuh setiap hari, jangan beranjak sampai suruh. Loh, saya bukan takmir masjid. Pokoknya ini jalankan dulu, jangan tanya.
Terus apa lagi? Kalau bisa bawa superpel dan sikat toilet. Terus apa yang saya lakukan? Setelah suruk, sholat suruk, ngaji Quran, habis itu bersihkan toilet. Loh, apa hubungannya dengan permasalahan saya? Itu Bapak Ringga, Mas Ringga, banyak dosa, banyak masalah. Mudah-mudahan dengan gosok toilet itu dosa-dosanya digosok sama Allah. Ini nyata Pak, kisah nyata. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah diangkat masalahnya. Saya tanya Mas Ringga, kamu passionmu apa? Cocokmu jadi apa? Saya konsultan bisnis. Terus kalau konsultan bisnis itu memperbaiki bisnis orang. Saya tanya, setahun harus bayar berapa? Waktu itu dijawab 125 juta. Jadi sebulan 10 juta. Baik. Saya ajak keliling, jalan-jalan, saya ajak Ponorogo, pelan-pelan. Akhirnya deal bisnis, dia akhirnya rajin sholat. Dan sekarang dia pengamal amalan sa'i. Apa itu sa'i? Kalau sa'i apa yang kita lihat? Lari-lari kecil antara Safa dan Marwah dalam rangka mencari air. Dan akhirnya ketemu air Zam-Zam. Sa'inya Mas Ringga beda. Sa'inya adalah sholat, Al-Quran, infak. Surat Al-Fatir ayat 29. Setiap pagi dia bertuju mengamalkan setiap hari baca Al-Quran minimal 2 lembar dan rata-rata khatam 1 juz. Ya. Sholatnya dengar adzan, sebelum adzan sudah persiapan ke masjid. Namanya adalah STW. Apa itu STW? Sholat tepat waktu. I-nya adalah inspiring, infak pagi-pagi dan sering-sering. Sekarang 7 orang, Mas Sakir, Mas Ringga, Mas Hamid, Mas Goni, dan ada 2 orang lagi, saya lupa namanya, mengamalkan hal itu rapat setiap hari Selasa. Dan 7 orang ini sekarang hidupnya diberkahi sama Allah. Jadi bapak-bapak semuanya kalau sudah ngurus masjid, kalau dengan serius, dengan tulus, insya Allah permasalahannya diangkat sama Allah. Yakin betul? Yakin. Karena banyak orang memang saya ajak ketika punya permasalahan itu adalah ngurus rumah Allah. Seperti Nabi Allah Ibrahim dan Ismail juga ngurus rumah Allah. Maka ini adalah cerita nyata dan saya sendiri juga menjalani ketika saya sudah bertekad di waktu sisa umur saya untuk ngurus masjid Allah. Kenapa? Karena masjid di Indonesia jumlahnya menurut DMI 800.000 atau 1 juta. Apa itu? Jumlah masjid di Indonesia. Tahu nggak? Sekitar 800.000 sampai 1 juta. Jumlah takmir masjid di Indonesia. Jumlah masjid di Indonesia. Tapi masjid ini rata-rata ya hanya setelah dibangun fungsinya hanya untuk satu, yaitu untuk sholat. Ya mungkin ada TPA kalau ada gurunya. Ya kan? Kalau nggak ada gurunya ya sudah lost. Tapi kalau TPA biasanya masih banyak dan hidup. Maka Bapak Ibu semuanya bersyukur atas dipilihnya bapak-bapak menjadi marbot masjid. Nah kalau saya cerita tentang bagaimana Al-Falah saat ini, mungkin cara ngikutinya agak terlalu lumayan berat. Karena Al-Falah pegawainya 20 orang, digaji semua. Imam itu gajinya 2 kali UMR. Ini mau kita sekolahkan ke Madinah. Biasiswanya dari Al-Falah lewat Ustadz Adi Hidayat. Imamnya digaji, imamnya 5. Ustadz Lutfan, Ustadz Mufti, Ustadz Lutfi, Ustadz Ramadan, sama Mas Daru. Ini Imam Al-Falah. Security-nya ada 3, 4 siapa aja? Anteng, Pak Heri, Fuad, Pak Supri.
security 4 orang. Pakai seragam, pakai sepatu, jaga di masjid. Karena masjidnya buka 24 jam. Ya. Masjidnya tutup besok hari kiamat. Ini buka terus. Ya, Pak. Kalau ada videonya sebetulnya kan ini nih. Enggak ada slide-nya kok ya. Nah, ini. Ya, tak putarkan aja. Nah, ini gambarannya Masjid Raya Al-Falah. Ini halamannya. Nah, masjidnya buka 24 jam. Masjid makan-makan. Ya. Tadi ada kambing guling, ada soto, ada rawon, ada pecel, ada tumpah. Ya, petani mas ini mas. Nah, ya, ini adalah gambaran anak muda silakan main di Al-Falah. Anak kecil cocotan kasur. Ya. Ini kajian-kajian setiap malam. Ya. Ini Ustadz Mufti. Nah, ini Ustadz Taufik. Bagian akidah. Ini Ustadz Hakim. Ini kalau pengajian jamaahnya sekitar 1.500 sampai 2.000. Full sampai luar. Ya. Ya, ini kalau yang ngaji dikasih beras, kasih telur. Tapi sebenarnya sudah dilaksanakan apa? Jadi yang ngaji dapat beras, dapat telur. Ya. Anak-anak muda kita kumpulkan. Ya. Malam minggu camping, ya seperti suasana di gunung. Bakar-bakaran ya, kalau kodok ya. Bakar apapun ya, anak-anak muda kasih ruang. Nah, ini miras, mikul beras, nah, bukan minuman keras. Ya. Berbagi beras. Ini ibu-ibu ya, kita ajak ngaji. Kalau hari Jumat kita berbagi sayur, namanya sayur bahagia. Ya, sebulan sekali bahagiakan anak yatim, kumpulin ke masjid, pulangnya kasih uang saku, kasih jajan. Kalau Ramadan seperti pasar malam, full. Kenapa? Karena banyak makanan. Gratis tinggal makan, yang bayarin takmir Al-Falah. Satu malam rata-rata 6 juta untuk borong makanan tersebut. Banyak sawah diwakafkan untuk kegiatan Al-Falah, rumah, Quran, bahkan kolam renang. Jadi setelah masjid, banyak aset-aset diberikan ke Masjid Al-Falah. Supaya senang, sering diajak piknik biar nggak panik. Nah, saterpis. Tidak hanya pengausan, pengkaosan. Jadi dibagi-bagi kaos. Kalau pengausan kan pengajian biasa. Kalau pengkaosan dapat kaos. Nah itu insya Allah orang senang ke masjid. Ini Bapak Ibu semuanya, Al-Falah kondisinya seperti ini, sehingga orang senang ke masjid. Karena apa? Nggak usah masak di rumah, ke masjid dapat makan. Teh, jahe, gratis. Ada penginapan juga. Jadi, ada yang sudah paling lama, Pak siapa tuh? Satpam itu? Mbak Min, sudah berapa tahun? 2 tahun lebih. Tinggal di masjid. Kita urus semua. Pernah sakit, muntah darah, kita obatkan. Pas lebih lapor, Pak Bos Mbak Min muntah darah. Ini bagaimana? Ya diobatkan. Kita obatkan, kita kirim ke rumah. Di rumah nggak betah, balik lagi ke masjid. Ya karena di masjid senantiasa menyenangkan dan membahagiakan, banyak temannya. Jadi masjid itu hidup terus dan ada orang terus. Ya dulu juga nggak seperti itu. Dulu habis isya, zikir belum selesai, listrik langsung plek. Jadi orang nggak betah. Nah, tambahnya khawatir listriknya nanti habis banyak, maka segera dimatikan. Bahkan ada juga yang di beberapa masjid itu kami mohon lampunya segera dimatikan, yang zikir untuk segera keluar dari masjid. Ada yang begitu juga. Ini mengusir orang zikir berarti kan ya. Artinya apa? Ya masjidnya nggak dilayani dengan baik. Maka Al-Falah mencoba melayani, kalau di YouTube itu orang yang lagi safar di tempat lain nggak dapat hotel, silahkan tinggal nginep di masjid. Yang paling banyak pas muktamar itu berapa ribu orang di Al-Falah? 3 hari itu 10.000 orang berkunjung dalam waktu 3 hari. Mau parkir mobilnya, bis itu mungkin jalannya antara sini sampai bundaran apa itu? Satam. Bis itu. Panjang sekali pas muktamar itu. Karena pengen melihat apa, dan semuanya dapat makan ya.
Kita rekrut sekitar 80 orang khusus untuk masak dan menyiapkan makanan. Terus mulai siapapun datang jam berapapun. Jadi seperti mantu setiap saat. Jadi seperti orang punya gawe. Hidup terus. Dan beras datang terus, lauk datang terus. Memang kita kumpulkan. Ada yang ngirim kemarin 1 ton ya. Ngirim beras 1 ton untuk makan-makan kayak gitu. Dulu enggak, apalah juga seperti yang lain. Mau isya, selesai, tutup, klek, kriak, gembok, baru pintunya kriak, habis itu nggak ada orang. Nanti mau subuh lagi dibuka lagi, menjelang adzan buka lagi. Setelah subuh selesai, bilang plus, sepi lagi. Habis itu kunci lagi. Nanti dibuka menjelang zuhur. Terus kayak gitu. Jadi fungsi masjid hanya untuk sholat. Nah ini gambaran perubahan, makanya kalau uti al-falah mungkin butuh beberapa bulan lagi lah ya. Bapak-bapak itu bisa seperti al-falah itu ya, nggak usah tahun-tahunan lah ya. Supaya apa? Banyak berkembang masjid-masjid yang lain. Terus setelah saya mencoba gaji imam, gaji security 4 orang, terusan dapur ada berapa orang? Bertiga. Mbak Nini, Mbak Emma, Mbak Yuni, khusus tukang masak 3 orang. Nggak ada kerjaan lain. Jadi setiap hari masak. Masaknya mulai jam 3 ya. Jam 3, jam 4 pagi sudah masak. Karena akan disiapkan yang subuh di masjid dapat susu jahe, telo godok, gandos, kadang rawon, kadang soto setiap pagi. Setiap pagi. Bahkan yang nggak sholat di masjid pun boleh makan. Namanya jamaah makan, bukan jamaah sholat. Jam 6 sampai jam 9 pagi ada jamaah minum. Apa sih jamaah minum? Nggak pernah ikut sholat, tapi hanya ngambil air minum. Bawa botol kosong, sudah nggak ada isinya. Ini kosong, nanti langsung Assalamualaikum Pak Kus, Waalaikumsalam Bapak, izin ngambil minum, oke. Nah, gitu. Awal-awal saya juga ini nggak pernah datang. Setiap hari hanya ngambil teh manis. Nah, ini bikin boros. Kan sebulan sekitar 12 juta Pak untuk bikin teh gratis itu. Sebulan 12-an juta, sekitar 4 kintal lebih. Karena gula. Karena yang masak juga 2 orang ya. Mas Yusak sama pegawai baru. Itu khusus bikin teh. Ini pekerjaannya yang godok teh aja. Habis itu sudah istirahat. Habis teh lagi. Itu Mas Yusak. Jahenya berapa kintal sebulan? Wah, jahenya luar biasa juga. Jadi pokoknya rata-rata 10 sampai 12 juta untuk bikin teh gratis. Jadi orang ke situ ya nggak apa-apa, hanya ngambil teh. Yang penting mau ke teras masjid gitu aja. Nah, bau-bau teras gitu. Itu biasanya jam 6 sampai jam 9. Bawa botol kosong masuk keluar. Ya biasa. Ya artinya apa? Kita layanin, mudah-mudahan suatu saat tersentuh hatinya untuk mau ke masjid. Di samping itu kita siapkan air mineral seperti air Zam-Zam. Kalau di sana kan ada air Zam-Zam. Kalau apalah air pegunungan lereng Lawu diolah pakai mesin kangen water dan siapapun boleh ngambil. Bahkan ada yang pakai galon 18 liter ngisi aja gitu juga. Enggak apa-apa, ini cuma nggak pengertian saja. Saking terbukanya Masjid Raya Al-Falah. Mandi silahkan siapa saja. Buka 24 jam. Nggak pernah dimatikan lampu kamar mandi. Alhamdulillah listriknya meningkat. Sebelum saya masuk itu bayar air dan listrik 2 juta, sekarang 7 juta untuk bayar listrik saja. Ya karena nyala terus. Nah, air nyala ngalir terus. Kita kasih tandon berapa itu? 4 atau berapa? Besar-besar ya. Sumurnya ada 2, masih pakai PDAM. Nah, Allah tahu. Ini apalah boros bikin listrik. Akhirnya dikirim Bank Indonesia riset ngasih listrik tenaga surya. Jadi kalau siang pakai tenaga surya. Udah bisa menekan. WiFi 1 bulan awal-awal 1.700.000 untuk bayar WiFi. Pakai Telkomsel. Pokoknya yang paling mentok, paling cepat apa saja pasang di masjid.
Ada yang ngerti. Wah, kasihan apalah, bayar walinya mahal, ada vendor pasang apa itu? Tower dan diwakafkan ke masjid. Nah, sekarang masjid dapat 10 juta tiap bulan dari sewa tower sama jualan pulsa. Jadi lakukan kebaikan, nanti ada orang-orang baik yang datang ke masjid. Ada juga ketika berbagi beras, sekarang sekitar 2 tonan, akhirnya Mas Nanang wakaf sawah. Hasil panennya serahkan semuanya ke Masjid Raya Al-Falah. Mas Iskandar dengar juga setiap bulan kirim 500 kilo atau setengah ton beras. Beras datang, sawah datang, pokoknya semuanya dimudahkan sama Allah. Dan sekarang infaknya rata-rata 300 juta satu bulan dari tadinya 12 juta. Berarti naik 288 juta infaknya. Semakin dihabiskan, semakin datang. Habiskan. Tapi kalau takmir, senengnya nyimpen duit, saldonya banyak, Allah mau ngasih lagi, nah ini masih ada, nggak perlu ini. Jadi Allah tidak akan, oh yang ini saldonya cukup ini, kayaknya jangan butuh ini, ya udahlah, berarti nggak usah saya tambahin. Gitu. Jadi Allah pun juga tahu tentang kemauan takmir gitu ya. Maka Al-Falah habiskan semuanya. Ramadan kemarin 620 juta infak yang masuk. Jadi tarawih berapa, subuh berapa, zakat berapa, dipisahkan semua. Karena memang dicatat secara profesional. Inilah gambaran masjid ini tempat peradaban. Masjid itu dirindukan dan masjid menjadi nyaman. Nah, mudah-mudahan dari sedikit ini yang saya uraikan, nggak usah banyak-banyak supaya nanti pusing juga ini gimana kok infak segitu banyaknya, caranya seperti apa. Ini belum seberapa, Pak. Yang lebih dasar lagi, sini terbang ke Pontianak. Nanti kalau ada yang pengen belajar ke sana, saya rekomendasikan. Nanti turun bandara langsung dijemput mobil masjid Alphard atau Rubicon. Punya Alphard, punya Velfire. Namanya Masjid Kapal Munzalan. Kalau Masjid Ismu Yahya yang jemput pakai Innova. Kapal Munzalan tersebut memiliki mobil kurang lebih saat ini sekitar 40-50 unit. Punya perumahan Kelapa Gading Mansion, beli 24 miliar. Aset masjid kalau nggak salah hampir 400 juta saat ini. Nama masjidnya Kapal Munzalan Mubarokan. Lebarnya 11 meter, panjang ke belakangnya adalah 17 meter. Masjidnya kecil. 95% masyarakatnya non-muslim. Infaknya satu bulan yang paling sepi 8 miliar per bulan, paling banyak 12 miliar per bulan. Masjid tersebut dipimpin Ustadz Lukmanul Hakim, alumni Golkar dan pernah belajar S2 di Malaysia. Sekarang beliau fokus ngurus Masjid Kapal Munzalan Mubarokan. Setiap bulan paling sepi berbagi beras 800 ton per bulan. Paling banyak pernah 1.200 ton. Masjid yang kedua, Ismu Yahya, dipimpin Ustadz EN Adi Pratama Larsindo. Infaknya satu bulan kurang lebih 6,8 miliar. Berarti sehari 200 juta. Kan bingung Mbak ya? Kok bisa ya gitu ya. Nah, makanya nanti mungkin DMI belajar ke Pontianak, nyater pesawat melihat langsung. Nanti saya bilangin tolong ini takmir masjid dari Belitung dijemput pakai Alphard, itu nanti saya tinggal bilang. Iya. Insya Allah saya konekkan serius. Studi banding Pak ya? Ya, studi banding itu ya. Duit ah. Nah, ini gambaran bagaimana masjid-masjid yang tumbuh. Beliau berkhidmat luar biasa dalam menjamu tamu Allah. Dan sekarang terakhir itu kemarin beli perusahaan roti ada 6 toko di Pontianak. Beberapa rumah dibeli semua. Jadi tamu-tamu yang nginep nggak usah khawatir. Diinapkan di rumah-rumah yang dibeli sama masjid. Dan sekarang lagi bangun tower Kapal Munzalan 5 lantai menghabiskan dana 5 miliar. Ini masjid yang diurus dengan serius. Nah, kira-kira bapak-bapak semuanya punya masjid semacam itu, kira-kira mau berhenti dari pekerjaan yang lain atau enggak? Itu Ustadz Lukman yang saya ceritakan tadi, kisahnya sama.
Pas mau daftar ke kantor, ibunya waktu mau di kantor itu dia punya niat. Dia bersihkan toilet. Sebelum masuk ke toilet berdoa. Masih di masjid. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya yang lagi belajar di kantor ini Engkau mudahkan belajarnya dan suatu saat anak saya akan menjadi pemimpin umat. Bersihkan toilet, syaka. Kisahnya sendiri. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ustadz Lukman menjadi pelopor masjid di Pontianak. Jadi jenengan nanti kalau pergi sering-sering bawa sikat toilet sama super pad. Nanti ada sekiranya masjidnya kok bau pesing, cek sebelumnya doa. Ya Allah, mudah-mudahan saya berkhidmat membersihkan rumah Allah. Toiletnya kok bau pesing ini, mudah-mudahan anak saya menjadi pemimpin umat. Ini nyata yang dilakukan. Maka ada kan video saya ya di Masjid Kerjo itu baunya pesing. Ya udah saya korek sendiri, Pak. Saya bersihkan sendiri. Karena apa? Ini rumah Allah. Jadi tempat yang mulia, Baitullah. Maka bapak-bapak dipilih jadi takmir masjid, bersyukur. Karena apa? Ngurus rumah Allah, SK-nya dari Allah. Jadi nggak usah nunggu SK Bupati Presiden. Presiden itu hanya 2 tahun maksimal habis. Nggak usah 3 periode. Gitu ya. Jadi SK-nya itu langsung Allah gitu loh. Kalau jadi takmir masjid gitu. Jadi adalah sesuatu yang sangat mulia. Maka saya bersyukur kemarin diberikan tiket sama Kiai Agus ya, yang duduk di belakang Pak Jenggot ini. DMI Pak. DMI ya? DMI Pak, bukan Agus. Hah? DMI yang ya. Oh DMI. Senyum dia. Kami Pak, tadi bisa lagi kelas kan? Ah. Jadi ya kelompok. Ah. Jadi masalah ini nih marbot nih rapat selalu bertengkar gitu. Oh. Itu masalahnya. Jadi kawan ini tuh, jadi marbot terus minta SK dari desa gitu. Oh. Jadi bingung kan? Iya. Nah, apa jadi SK? Nanti pulang, Bapak bilang, setelah saya ikut pelatihan di hotel apa? Icon. Icon, itu ternyata SK-nya yang sebenarnya adalah dari Allah. Kalau SK dari kelurahan itu hanya formalitas saja. Ya, enggak, ya harus ada SK dari. Saya juga SK-nya dari bupati. Saya menyampaikan ini untuk memperkuat diri saya dan bapak-bapak semuanya bahwa ngurus masjid itu adalah mulia. Meyakinin bahwa ini adalah perintah dari Allah. Itu sih. Kalau masalah keuangan ya itu hanya untuk formalitas kelengkapan administrasi hidup di Belitung. Ya. Nah, kenapa kok bertengkar? Karena belum satu frekuensi, belum satu pikiran. Nah, bagaimana supaya satu pikiran? Bapak rapat takmir berapa kali sebulan? Enggak pernah. Hah? Jarang. Ya. Kalau takmir jarang rapat, Idealnya Alfalah berapa kali? Kan kita udah hampir 4 kali. Seminggu 4 kali. minggu 4 kali. Iya. Hari Selasa, Selasa, Jumat, Rabu itu Baitul Quran. Baitul Quran, Sabtu itu Suratul Quran. Baitul Quran. Jadi seminggu rapat takmir Alfalah 4 kali. Rapatnya jam berapa? Habis subuh. Habis subuh sampai jam Jam 7. jam 7. Habis rapat kemana? Sarapan. Sarapan. Makannya di mana? Di restoran. Di restoran. Insya Allah itu rapat 4 kali makan di restoran. Nanti lama-lama akan rukun takmirnya. Sarapan dulu. Ya. Ini Mas Ramadan yang cerita. Rapatnya Selasa, Jumat, Kamis, Rabu. Habis rapat sarapan. Sarapannya di restoran. Insya Allah enak. Rapat tiktok, makan enak. Rapat lagi. Makan ini adalah untuk menyelesaikan semua permasalahan. Kenapa kok tengkar? Kenapa kok cekcok? Karena nggak pernah Makan. Rapat itu kan mengkomunikasikan, sering ketemu. Wong kita sama istri aja sudah bertahun-tahun aja masih tengkar, apalagi masih beda pendapat, ya kan? Sama istri aja masih disalahkan lah, ya. Yang setiap hari bersama dan itu sudah sah ijab kabul, masih musuhan terus.
Apalagi sesama takmir yang beda pikiran, beda pendapatan. Itu ya. Ada teknik makan gratis. Saya ajarin caranya. Sebetulnya ada amalannya ini. Sebelum makan sudah dihidangkan, kumpul bareng, itu didoakan. Ya Allah, semoga makanan ini menjadi energi untuk beramal soleh. Jadi ada makanan, tapi juga dia orang nggak beramal. Makan nikmat dari Allah, nggak mau sholat. Maka kita doakan makanan-makanan ini biar mendengarkan, ya Allah, semoga makanan ini menjadikan hambamu beramal soleh. Yang kedua, ya Allah, semoga makanan ini menjadikan hambamu pandai bersyukur. Terus yang ketiga didoakan, ya Allah, semoga yang punya restoran diberikan kesehatan, bisnisnya lancar, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, rezekinya berlimpah-limpah, dan kata-kata ini diucapkan agak kenceng supaya didengarkan pemilik resto. Ini nyata ya Mas ya? Ini saya nggak pernah bayarin apa? Enggak kan? Gratis terus toh? Iya gratis. Karena modal doa saja. Ini nyata Pak. Dan sekarang Alpalah punya 3 langganan resto. Soto Cimplis. Ini nyata. Warung geprek, sama dapur Lelis. Ini kenceng diucapkan. Nanti tadi siapa itu yang makan kok mendoakan kita? Oh, ngambil Alpalah. Udah gratis. Teknik amalan makan gratis. Ini bukan berharap makanan gratis. Tapi ini adalah memang tujuan kita mendoakan. Toh nanti dapat gratis itu hadiah dari Allah. Kan mendoakan nggak salah. Ya, gitu ya. Jadi memang perlu luas, fleksibel dalam berdakwah itu menggembirakan, bukan gontok-gontokan. Gak ada rapat, oh ini nggak setuju, repot itu. Akhirnya nggak jalan-jalan, macet akhirnya. Maka jamaahnya dari 500 jiwa yang datang hanya 7. Ya, ini adalah apa? Gambaran-gambaran mengelola masjid itu harus bahagia, harus ceria, supaya ya menyenangkan untuk diri kita sendiri. Mungkin itu, silakan kalau ada yang curhat atau mau tanya atau diskusi bersama-sama. Saya berharap sama DMI, sama Pak Ketua ini supaya nanti habis ini tidak hanya setelah ini nggak ada tindak lanjut. Nanti kalau bisa dimonitoring apa yang dilakukan setelah pulang dari sini. Maka takmir masjid harus punya visi, misi, narasi, sering ngasih nasi, dan segera dieksekusi. Eksekusi itu diprogramkan. Tadi Bapak yang dari mana Pak? 60 kilo ya dari sini. Balong. Ya, pulang dari sini harus punya gagasan. Kan tanggung jawab. Supaya besok mendapatkan amal kebaikan di akhirat. Maka kita hidup yang sangat singkat harus berbuat untuk umat. Maka kita harus melakukan sesuatu, kira-kira apa yang harus dilakukan. Namanya adalah action plan yang akan dilakukan, rencana yang dilakukan. Nah tadi malam saya lihat teman saya namanya Mas Wawan, rumahnya Lombok, belajar ke Pontianak. Mas Wawan dipesenin sama Ustadz Lukmanul Hakim, langsung dipesenin segera bikin masjid. Saya nggak punya masjid Kiai, pokoknya bikin masjid. Lah terus gimana? Bikin nama dulu. Jadi nggak ada masjidnya, yang penting ada namanya. Terus kira-kira apa Kiai? Bikin aja Masjid Jalan Langit. Apa itu artinya? Yang penting ada jalan dan di bawah langit. Nah, akhirnya pulang di perumahannya bikin terasnya, perumahannya itu dibikin Masjid Jalan Langit. Sama istrinya ditentang, nggak sepakat. Masjid kok di teras, model masjid apa? Gitu. Masjid itu ya bangunan yang sudah jelas. Nah saya kan bukan takmir masjid. Saya kan hanya punya ide, mimpi supaya saya suatu saat punya masjid. Saya datang ke sana, akhirnya rumah sebelahnya disewa. Di Lombok, Pak. Dia jago dongeng.
dia jago bercerita. Saya pas datang ke sana, pas festival Vespa dunia, saya naik Vespa ke sana, saya mampir, dia cerita infaknya sudah 100 juta. Belum punya masjid, hanya punya nama Masjid Jalan Langit. Maka konten dia adalah masjidnya belum ada, tapi sudah berfungsi. Masjidnya belum ada, sudah berkontribusi. Masjid bukan beton, bukan besi, tapi masjid fungsi dan kontribusi. Ini masjid belum ada, tapi sudah 100 juta infaknya, berbagi beras. Jadi yang pulang dari sini, sekiranya cekcok dari sesama takmir, segera cari masjid atau bikin masjid di terasnya masing-masing. Supaya nggak cekcok gitu. Jadi nanti saya teleponkan ya, Mas Wawan itu namanya. Kalau pengen dengar ya, ceritanya bagaimana bikin masjid. Jadi bukan masjidnya yang besar, tapi visinya yang besar. Ya, masjid boleh kecil, tapi mimpinya yang besar. Maka zaman Rasulullah, masjid itu hanya bangunan tembok kotak antara ukurannya 25 kali 35. Yang dikasih atap dari daun kurma itu hanya sok 3 pertama. Kalau duhur itu kepanasan, maka azannya ditunda supaya nanti tidak panas. Ketika sujud itu kadang banyak kerikil-kerikil itu yang panas, maka dipinggirkan dulu. Zaman Rasulullah. Maka masjid itu yang kemarin, wah saya pengen menyelesaikan infrastruktur Pak, supaya masjidnya megah. Habis itu nggak ada jamaah. Kan repot ya. Yang penting sekarang apa? Masjidnya makmur, punya visi besar, program apa yang dilakukan, insya Allah akan lebih baik dampaknya untuk umat. Diskusi atau break minum